Selamat datang di SDN 1 Kalikowa, Kabupaten Cirebon. Sekolah dengan akreditas A ini berlokasi di Jalan Raya Kalikowa, Kecamatan Kedau. Selamat datang di gerbang depan sekolah. Lapangan sekolah. Bangunan sebelah kanan dari gerbang depan sekolah yaitu ruang kepala sekolah, ruang operator dan ruang alat peraga, ruang UKS, ruang guru. Ruang kelas 1A dan 2C. Ruang kelas 1B dan 2B. Toilet siswa. Bangunan sebelah kanan dari gerbang belakang sekolah yaitu ruang perpustakaan dan ruang kelas 2A sementara. Ruang kelas 4B. Dua ruangan kelas yang akan direnovasi. Bangunan sebelah kiri dari gerbang depan sekolah yaitu ruang gugus dan ruang kelas 6A sementara. Ruang kelas 3A. Ruang kelas 3B. Ruang kelas 4A. Kantin sekolah. Musola sekolah. Bangunan belakang yang terletak di sebelah kanan musola sekolah. Ruang kelas 5A. Ruang kelas 6B. Ruang kelas 6C. Lantai 2 bangunan belakang. Ruang kelas 5B. Fasilitas sekolah yang terdapat di SDN 1 Kalikowa, Kabupaten Cirebon. Lapangan sekolah yang luas.
ruang kelas yang nyaman dan bersih. Ruang perpustakaan yang bersih dan rapi. Musola sekolah yang bersih. Keunggulan yang terdapat di SDN 1 Kalikoa, Kabupaten Cirebon. Berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Memiliki macam-macam ekstrakurikuler yang beragam. Terima kasih sudah menonton tayangan video pengenalan lingkungan sekolah. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan selamat datang kembali di hari kedua pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh SDN 1 Kalikoa. Kembali Ibu ingatkan bahwa hari ini adalah hari kedua, kalian bisa mencatat hal yang penting yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita. Namun sebelum kalian mencatat hal-hal penting yang nantinya disampaikan oleh guru-guru kita, Ibu ingin menyapa dulu, apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa ketika kalian keluar menggunakan masker, mencuci tangan, Ibu sekalian, hari ini sebelum kegiatan dimulai, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini nanti akan ada materi tentang kesehatan, kemudian yang kedua ada materi bimbingan mental dan pendidikan karakter yang nanti akan disampaikan oleh Pak Odi, dan kemudian yang ketiga ada materi tentang peraturan akademik. Jika nanti kalian sudah kembali belajar tatap muka, itu ada tata tertib dan peraturan yang harus kalian jalani atau taati. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi kegiatan apa aja sih yang ada di SD Kalikoa ini, khususnya dalam bidang ekstrakurikuler. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, sejenak mari kita duduk tegap bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, terima kasih
Selanjutnya adalah kalian harus mempersiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Ibu ingin kepada Pak Teguh menyampaikan materi tentang protokol kesehatan hari ini, disilahkan. Kepada Pak Teguh, sudah siap ya? Silakan Pak Teguh untuk menyampaikan materi tentang protokol kesehatan kali ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kebaikan dan hidayahnya kita bisa bertemu di acara MPLS SDN 1 Kalikowa kali ini. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kalikowa, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, dan juga kepada anak-anak yang saya banggakan, dan tidak lupa kepada orang tua siswa yang mendampingi anak-anak dalam pertemuan kali ini. Perlu kita ketahui bahwa saat ini sedang merebak mungkin penyakit yang sangat sangat mempengaruhi semuanya, segala aspek jadi terganggu. Ya, perlu kalian ketahui aktivitas di sekolah ini menjadi terganggu, salah satunya ekonomi, semuanya juga terganggu. Untuk itu mungkin kalian harus tahu bagaimana cara pencegahan agar SARS-CoV ini tidak menyebar lagi terlalu banyak. Karena sekarang yang sakit banyak, yang meninggal juga banyak ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas kita semuanya bisa normal kembali dan anak-anakku sekalian bisa berangkat sekolah dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan yang berkaitan dengan pencegahan terhadap penularan dari penyakit COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan banyak orang adalah corona katanya. Ya. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan tentang prokes. Prokes itu mungkin kalian sudah pada tahu ya. Istilah prokes ini muncul seiring dengan merebaknya kasus COVID-19. Yang Bapak ingat itu awal tahun 2019 ya. Jadi awal 2019 itu kita sempat belajar tatap muka itu masih sempat sekitar bulan Maret itu dihentikan karena semakin merebaknya penyakit COVID-19 ini. Untuk itu pemerintah mengambil langkah gimana caranya agar COVID ini tidak semakin merajalela. Ya, buktinya sekarang sudah dikeluarkan protokol kesehatan, tetapi penyakit ini semakin kasusnya masih banyak. Nah, di sini mungkin dari prakata ini semenjak pandemi COVID-19 merebak, pemerintah menggalakkan protokol kesehatan yang mencakup satu, pertama memakai masker, yang kedua
menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Itu dulu awal-awal itu cuma 3 yang diincar ya. Kemudian seiring merebaknya ya mungkin ada penelitian dari para ahli, maka prokes ini atau protokol kesehatan ini ditambah menjadi 5M. Ya, maksudnya ya diharapkan ya mengurangi ya penyebaran COVID-19 ini secara meluas. Ya, sekarang apa maksud dari protokol kesehatan itu? Ya ini, yaitu protokol kesehatan itu dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan yang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 ini dapat diminimalisir. Ya, artinya kalau masyarakat taat, ya masyarakat disiplin dengan protokol kesehatan ini, ya mungkin insya Allah ya penyakit COVID-19 ini tidak menular terlalu banyak. Ya. Yang pakai masker aja kemungkinan tertular itu masih ada, apalagi tidak. Ya. Maka Bapak di sini akan lebih menjelaskan ya protokol kesehatan itu apa aja, ya, terdiri dari apa aja. Yang jelas ini protokol ini harus benar-benar ditaati secara disiplin. Baik, slide berikutnya yaitu tentang pengertian protokol kesehatan. Perlu diketahui bahwa protokol itu sendiri kata protokol dan kesehatan. Sudah tahu protokol itu adalah aturan atau ketentuan. Nah, jadi aturan ya jadi cara-cara di mana agar ya maksudnya dari kesehatan ini agar masyarakat tidak tertular oleh penyebaran COVID-19. Jadi Bapak bacakan aja. Protokol kesehatan adalah aturan atau ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi ya karena ini penyakit sangat menular, gimana caranya? Ya masyarakat kan perlu aktivitas ya, ada yang perlu bekerja, bersekolah. Ya. Untuk sekolah ini mungkin belum bisa ya, yang mungkin yang bekerja, yang mencari uang, ya kan harus perlu beraktivitas, harus perlu cari uang. Maka pemerintah membuat aturan, maksudnya agar aktivitas tetap berjalan, tetapi masyarakat terhindar dari penularan COVID-19. Nah, dari seiring berjalannya waktu, maka pemerintah mengambil langkah-langkah gimana caranya ya supaya masyarakat tidak tertular dan itu harus dipatuhi. Maka dikeluarkanlah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 01 HK.01.07/Menkes 382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Nah, ya di fasilitas umum. Jadi pemerintah membuat aturan, ya maksudnya ini bisa diterapkan ya di berbagai tempat, misalnya nanti di sekolah, ya, atau di tempat di mall, ya, atau di pusat perbelanjaan atau di tempat rekreasi, ya mungkin sekarang sudah berjalan, ya. Contohnya adalah ya ketika masuk ya kita dicek suhunya. Ya, kalau misalnya lebih dari 38 derajat Celcius tidak boleh masuk. Ya. Kalau misalnya di bawah itu silakan boleh masuk. Ya. Dan juga ada aturan lain, cek suhu, cuci tangan. Nah, itu ya ada di peraturan dari Menkes itu. Nanti misalnya ya orang tua kalian punya usaha, tempat usaha ya yang dikunjungi banyak orang misalnya. Nah, itu bisa diterapkan di tempat kerja orang tua kalian misalnya. Nah,
peraturan ini sudah ada, tinggal diunduh saja ya dalam format PDF. Bapak juga sudah unduh, cuma karena aturannya banyak ya, banyak sekali yang dibacakan, ya udahlah Bapak cukup memberitahu. Nah, untuk peraturan Menkes ini bisa diunduh ya. Mungkin tinggal ketik ya ke Google, Kebutuhan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor ini tentang protokol kesehatan, atau ketik protokol kesehatan. Ya, pasti sudah muncul ada dan bisa di-download. Barangkali itu bisa menjadi panduan untuk beraktivitas. Ya, dalam protokol kesehatan tersebut dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat fasilitas umum. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan apa itu protokol kesehatan ya, apa-apa saja ya. Ya, sekarang protokol kesehatan tidak 3M lagi, tetapi 5M. Karena 3M itu tidak cukup ya. Karena penyebaran COVID ini ya sangat rentan apabila terjadi di tempat kerumunan. Nah, di tempat kerumunan itu sangat rentan, maka prokes ini ditambah menjadi 5M. Ya, yang pertama adalah mencuci tangan. Ya. Artinya apa mencuci tangan? Ya, kalau dulu mencuci tangan cukup pakai air keran, ya. Apalagi kalau di rumah makan cukup pakai air kobokan. Ya. Air kobokan dicuci sudah bersih langsung bisa makan. Kalau sekarang ada aturan-aturannya ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Ya, di sini kalian bisa lihat dan bisa baca. Nah, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Nah, itu mungkin pendapat para ahli ya, bukan pendapat Bapak. Ya, untuk pendapat para ahli ternyata rutin mencuci dengan sabun. Ingat ya, rutin itu berarti sering ya. Ketika mau makan, cuci tangan. Ketika dari luar, cuci tangan. Ketika memegang sesuatu, cuci tangan. Nah, itu maksudnya rutin itu secara terus-menerus. Nah, untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik, beberapa kali sehari. Nah, mencuci tangan ya dihitunglah kira-kira agak lama. Ya. Tidak seperti dulu, cuci tangan asal disiram air sudah bersih, itu tidak cukup. Sekarang harus menggunakan sabun, ya, dan juga harus agak lama. Dihitung kira-kira minimal itu 20 detik. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin pendapat para ahli juga ya. Mencuci tangan itu terutama saat apa? Ya, sebelum masak atau makan, ya, sebelum makan. Setelah menggunakan kamar mandi. 3, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Ya, ketika batuk kan ya mungkin keluarkan apa? Istilahnya ada sekarang namanya droplet katanya. Jadi semburan dari hasil bersin kalian ya itu sangat berpotensi untuk menjadi penularan COVID-19 ya. Jadi untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya gunakan sabun ya, air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Nah, ya selain dengan mencuci tangan juga bisa juga dengan alkohol. Alkoholnya harus ya minimal itu 60%. Atau kalian bisa beli aja lah, banyak sekarang mungkin sudah banyak yang menjual ya yang namanya hand sanitizer. Nah, itu ya untuk mencuci tangan, selain mencuci tangan pakai sabun, bisa juga memakai hand sanitizer itu ya. Jadi maksudnya sih itu pembersih tangan maksudnya. Ya. Nah, yang kedua ini memakai masker. Ya, memakai masker. Ini Bapak baca aja kutipan dari WHO. Ya, kalian tahu itu WHO apa? Ya. WHO itu adalah World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia. Ya. Dari PBB itu. Ya, jadi Bapak baca kutipannya saja ini. Ya, pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Nah,
Berwaktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Ya, jadi beberapa negara termasuk Indonesia, ya pakai masker, di mana pakai masker. Bahkan sekarang, ya kata virus corona ini sudah bermutasi, ya, jadi lebih canggih lagi penularannya. Ya, katanya, ya masker ini harus ya pakai double, katanya itu ya harus pakai double. Tapi Bapak, ya ikut anjuran aja lah. Ya, jadi kemana-mana, saking takutnya Bapak, akhirnya pakai masker juga double, nggak apa-apa. Ya, coba digunakan saja, mungkin bisa, insya Allah bisa menghindari penularan. Ya. Nah, ini ada kutipan lagi ya dari CDC, yaitu Pusat Pengendalian CDC Amerika ya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Ya, jadi memperoleh pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS, maksudnya ya masyarakat Amerika Serikat, tetapi mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Ya, harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Ya, menurut CDC ini ya, mungkin Inggrisnya CDC, Indonesia CDC ya. Jadi bahasa Inggrisnya ada Center for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika. Yang menurut CDC, menggunakan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika apa ya? Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. 3. Merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. 4. Ruangan sempit. Dan yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Mungkin lagi terjebak di mana, lagi ke pasar kali ya. Lagi ke pasar atau kejebak lagi ngantri mau naik bus kota atau angkot atau naik kereta mungkin. Jadi diwajibkan untuk memakai masker. Ya. Ini untuk penggunaan masker ya. Ini seperti digambar di slide yang kedua ini. Di slide yang berapa, bukan yang kedua. Ya. Aturannya sudah ada. Mungkin untuk lebih jelasnya bisalah. Ya, kalian kan sekarang untuk informasi gampang. Tinggal Google aja. Memakai masker yang baik itu gimana. Atau sekarang yang saya mau menjelaskan bisa kalian membaca. Ya, selanjutnya. Nah, ini menjaga jarak. Ya. Menjaga jarak. Menjaga jarak adalah protokol kesehatan yang perlu dipatuhi saat ini adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, disebutkan bahwa menjaga jarak itu minimal 1 meter dengan orang lain, minimal ya, itu jadi minimal 1 meter kira-kira ya. Kalau bisa nggak bawa penggaris panjang ya, masa kemana-mana bawa penggaris panjang nggak mungkin ya. Jadi ya kira-kira aja, ya kira-kira jaga jarak ya minimal 1 meter gimana gitu. Ya, jadi istilahnya jangan dempet lah, jadi agak-agak renggang. Ketika kamu ngobrol dengan teman atau bertemu dengan teman, sebisa mungkin untuk menjaga jarak. Nah, untuk apa menjaga jarak ini? Ya untuk menghindari terkena droplet. Ya. Droplet itu percikan. Ya. Misalnya percikan kamu lagi ngomong, ya maaf ya ada keluar airnya gitu ya, keluar airnya. Atau kamu bersin, ya muncrat. Ya, nah itu namanya droplet. Ya. Dan ya dari ini droplet ini misalnya dari orang yang bicara, batuk atau bersin. Nah itu ya. Serta menghindari kerumunan. Maksudnya ya dalam menjaga jarak ini ya alangkah baiknya ya sekalian menghindari kerumunan, keramaian dan juga saling berdesakan. Nah ini untuk saat ini ya, untuk saat ini karena pandemi masih merebak, masih banyak, bahkan kemarin kasusnya
banyak sekarang agak-agak turun gitu ya. Tapi tetap ya tidak dianjurkan ya untuk berkumpul dulu ya. Ya udahlah cari aman dulu ya. Sekarang bersabar saja ya, termasuk bersabar untuk pergi ke sekolah karena untuk menciptakan kerumunan itu ya sangat dilarang dan mungkin ini melanggar hukum ya. Jadi baiknya mungkin sekarang tahan dulu, lebih baik di rumah. Ya, aktivitas lainnya. Nah, itu mungkin maksudnya rekayasa administrasi berarti misalnya di bank ya, kayak Bapak tadi siang ke bank ya diatur, nunggu di bawah, nanti dipanggil nunggu lagi di atas, mungkin seperti itu. Nah, yang keempat itu ya menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan ya maksudnya wis lah ya di rumah saja dulu, apalagi anak-anak apa ya main-main kumpul-kumpul cukup lah ya. Nah, yang ini sebisa mungkin ya mengurangi mobilitas karena tingkat penularannya masih sangat tinggi ya. Udah mobilitas itu maksudnya yang biasanya tidak ada kepentingan ya, tidak ada kepentingan ya udahlah cukup di rumah aja kecuali ada kepentingan yang mendesak atau penting ya. Mungkin maksud dari mengurangi mobilitas itu mungkin seperti ini ya. Nah, Bapak sudah jelaskan 5M ini ya. 5M ini cukup ya mungkinnya untuk saat ini ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan lain waktu ya. Terima kasih. Mungkin segini saja dari saya ya, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, materinya sangat luar biasa ya hari ini. Anak-anak jadi tahu apa itu 5M ya. Jadi kenapa sampai dengan hari ini sekolah juga belum memberlakukan tatap muka? Karena memang ada ketentuan dari kementerian bahwa kesehatan warga sekolah itu lebih diutamakan. Nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan yang belum kalian pahami, bisa nanti ditanyakan langsung melalui Pak Teguh atau melalui WA grup kelas masing-masing ke ibu bapak guru kalian, ya. Selanjutnya yaitu adalah materi bimbingan mental dan pendidikan karakter. Ini materi yang sangat bagus, sangat luar biasa ya, di mana kalian nanti akan belajar bagaimana budaya-budaya positif yang ada di sekolah, kemudian bagaimana disiplin positifnya, dan apa saja sih yang mesti dilakukan ketika selama pembelajaran daring maupun ketika akan bertatap muka. Mudah-mudahan di semester depan kita bisa bertatap muka langsung ya, bukan secara virtual. Nah, kepada Pak Odi untuk menyampaikan materi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idi wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarim akhlak. Al-Hajj. Oke, alhamdulillah pada semuanya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah STN 1 Kalikoa, teman-teman Dewan Guru, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dan yang kami cintai anak-anakku semuanya, murid-murid, siswa-siswi STN 1 Kalikoa.
Mudah-mudahan dengan pertemuan lewat Zoom meeting ini kita menambah tali silaturahim, tambah terus persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan beberapa tentang akhlak. Jadi anak-anakku semuanya perlu diketahui bahwasanya manusia hidup di dunia ini tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan manusia jin hanya semata-mata untuk ibadah. Perlu ketahui anak-anakku bahwasanya hidup di dunia ini kita harus mempunyai sifat sosial, harus mempunyai himmah, cita-cita, harus ada tujuan hidup. Kalau kita tidak ada tujuan, bagaikan binatang ngalor ngidul ke arah barat, kulon, ya, ke arah timur, ke arah utara, selatan, tidak ada tujuan, seperti layang-layang. Ini Bu Nena. Halo, Iya, Pak Slamet. putus. Oh, kendala sinyal ya, Pak Odi ya. Kayaknya sedang kendala sinyal ini. Sebentar. Mohon maaf, ini ada gangguan teknis ya. Mungkin Pak Odi sedang ada kendala sinyal dan sedang berusaha untuk masuk kembali. Namun tidak mengurangi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya boleh diisi oleh Ibu Desi mengenai peraturan akademik dan tata tertib yang ada di sekolah di SDN 1 Kalikoa. Kepada Ibu Desi, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ayah, Bunda, dan anak-anak semuanya? Hari ini nama Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Desi. Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tata tertib yang ada di SD Kalikoa. Ini adalah tata tertib yang harus kalian patuhi yang ada di SD Negeri 1 Kalikoa. Yang pertama adalah jam masuk sekolah. Tentunya jam masuk sekolah ini dikondisikan pada saat kita belajar tatap muka di sekolah. Namun tidak dipungkiri jam masuk juga bisa dilakukan pada saat kegiatan daring dimulai. Misalkan bila kita di sekolah dalam keadaan normal, kita masuk di SD Kalikoa ini dimulai pada pukul 7. Jadi kalau nanti kalian masuk sekolah, usahakan pukul 7 sudah berada di sekolah. Lalu selanjutnya, ada yang namanya pembiasaan 5S. Apa itu Bu 5S? 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kegiatan ini berlaku tidak hanya pada saat pembelajaran di sekolah saja. Bila kita pembelajaran di sekolah, biasanya
Nanti kalian diantar oleh ayah dan bundanya sampai pintu gerbang. Lalu anak-anak disambut. Bapak dan ibu guru sudah berbaris di depan pintu gerbangnya menyambut kalian. Tentunya dengan budaya 5S. Senyum, salam, tapa, sopan, dan santun. Tapi pada saat kegiatan daring pun belajar dari rumah, kalian bisa menerapkan pembiasaan ini juga. Misalkan pada saat kalian melakukan virtual Zoom atau melakukan virtual dengan Google Meet, atau juga bisa diterapkan pada saat kalian ingin melakukan chat dengan Bapak Ibu gurunya. Ini pun bisa kalian terapkan. Misalkan didahului dengan salam. Karena kita orang Islam mayoritas, kita bisa mengucapkan Assalamualaikum. Itu kan lebih sopan. Lalu mengucapkan kata sapa. Nah, selamat pagi Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Nah, kalau sopan dan santun itu bisa diterapkan juga pada saat kalian melakukan chat dengan gurunya. Misalkan menyebutkan namanya dulu. Misalkan saya Meli, saya dari kelas 5. Saya ingin bertanya, Bu. Nah, itu kan lebih sopan. Bu, lanjutkan lagi. Aturan yang ada di SD Negeri 1 Kalikua. Nah, aturan selanjutnya adalah di SD Kalikua ini, kita biasanya melakukan kegiatan mengaji sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan pada saat pembelajaran normal, pembelajaran dengan tatap muka di sekolah. Tapi ini pun bisa dilakukan pada saat kita belajar dari rumah. Misalkan dengan melakukan presensi, kalian membacakan doa lalu mengirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu gurunya. Nah, selanjutnya adalah sholat zuhur berjamaah terjadwal. Dulu sebelum kita keadaan seperti sekarang ini, masa pandemi, biasanya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Biasanya diikuti oleh peserta didik yang ada di kelas 6, di kelas 5, dan di kelas 4. Nanti mereka bergantian untuk melakukan kegiatan sholat zuhur yang jamaahnya. Nanti yang akan memimpinnya ada Bapak Guru yang ada di SD 1 Kalikua. Bisa Bapak Kepala Sekolah, bisa guru agama, ataupun Bapak Ibu Guru, ataupun Bapak Guru yang ada di SD Negeri 1 Kalikua. Lalu selanjutnya, aturan yang lain adalah bila kalian sakit, nah ini yang perlu diingat oleh ayah dan bundanya. Biasanya pada kegiatan pembelajaran, kita kan tidak bisa seterusnya dalam keadaan sehat. Ada kalanya anak didik kita atau kalian yang sakit, ada izin pergi ke bersama orang tuanya, keperluan keluarga. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kalian bila dalam keadaan tatap muka di sekolah, itu yang paling utama adalah kehadirannya. Bila kalian izin, sakit, ataupun ada keperluan keluarga, kalian bisa mengirimkan surat yang ditujukan kepada wali kelasnya. Bila tidak ada yang mengantarkan surat, kalian juga bisa setidaknya mengabari gurunya lewat chat secara pribadi, menyampaikan, mengutarakan bila sedang sakit ataupun bila ada keperluan keluarga. Jadi Bapak Ibu guru akan tahu, oh ternyata Abdul sakit, jadi tidak kehilangan. Ya, itu adalah peraturannya. Lalu yang kelima adalah aturan pemakaian seragam sekolahnya. Nah, untuk kelas 1 itu kan baru ya.
kalian ada beberapa siswa juga yang sudah membeli seragamnya, khususnya seragam yang ada di SD Negeri 1 Kalikoa ini. Tentunya kita memakai seragam karena sekolahnya kita 6 hari. Tentunya dari Senin sampai hari Sabtu itu akan menggunakan pemakaian seragam yang berbeda-beda. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini bila kalian sudah melakukan tatap muka di sekolah. Aturan yang pertama pada hari Senin. Hari Senin, anak-anak nanti akan berpakaian seragam putih-putih. Atasnya putih, kemejanya lengan panjang. Terus pakai celana pendeknya juga berwarna putih. Itu bagi yang laki-laki. Bila perempuan tentunya roknya juga pakai boleh rok pendek ataupun boleh roknya panjang. Bila kalian memakai jilbab, tentunya kalian juga menggunakan kerudung dan kerudungnya itu adalah wajib menggunakan kerudung berwarna putih. Nah, dilengkapi juga dengan penggunaan rompi. Nah, sudah punya rompinya belum? Ayo, yang belum punya rompi, segera hubungi pihak koperasinya. Ayo kita pakai seragam sekolah. Walaupun di masa pandemi, ada beberapa guru yang menerapkan pembelajarannya itu secara virtual. Baik itu Zoom ataupun Google Meet. Jadi pada saat pembelajaran, kalian bisa memakai seragamnya. Ya, tuh. Lalu dilengkapi juga dengan atributnya. Ada logo SD Negeri 1 Kalikoa. Ada juga lokasinya. Ada tanda kelas yang menandakan kalian ada di kelas mana. Nah, lalu kalian juga biasanya kalau hari Senin, karena kita upacara bendera, kalian memakai topi, dasi, dan juga sabuknya. Ya, nanti Ibu berharap pada saat kegiatan tatap muka, semoga secepatnya kita bertatap muka di sekolah, kalian sudah siap. Oh, saya tahu hari Senin menggunakan seragam apa. Oke, itu hari Senin. Kita lanjut ke hari Selasa. Hari Selasa kita beda lagi seragamnya. Kalau tadi hari Senin bawahnya putih, sekarang hari Selasa menggunakan seragamnya. Seragam atasnya tetap putih, kemejanya, bawahnya menggunakan celana ataupun rok yang berwarna merah. Tentunya dengan dilengkapi kerudung bagi perempuan yang menggunakan hijab dengan kerudung berwarna putih, lengkap dengan atributnya juga. Itu hari Selasa. Untuk hari Rabu. Hari Rabu ini ada pakaian baru. Nah, untuk hari Rabu itu ada kita menggunakan pakaian seragam Cirebonan. Pakaian Cirebonan itu laki-laki dan perempuan tentunya beda. Kalau laki-laki menggunakan pangsi berwarna bajunya hitam, celananya batik. Nah, kalau perempuan bajunya baju kurung warnanya hitam dan juga roknya batik. Ini seragamnya bisa kalian beli di koperasi sekolah, bisa memesannya kepada Bu Eha ataupun Bu Desi sendiri. Ya, ini seragam ini baru disosialisasikan tahun kemarin dan tahun ini juga sedang berjalan pakaiannya. Semoga bisa segera dipakai seragamnya biar kita bisa melihat, oh ternyata seragaman Cirebonan sama dengan Bapak Ibu Guru yang kenakan setiap hari Rabu. Oke? Nah, ini hari Kamisnya. Hari Kamis kalian menggunakan pakaian batik. Batiknya ada, bawahannya menggunakan celana ataupun rok merah. Kalau yang kerudung tentunya mau menggunakan kerudung. Lagi-lagi kerudungnya harus disesuaikan. Ya, kerudungnya bisa menggunakan kerudung berwarna putih ataupun kerudung berwarna merah. Tentunya kalian yang menggunakan hijab, karena baju batiknya pendek, kalian bisa menggunakan manset. Dan mansetnya jangan warna yang berbeda-beda. Kalian bisa menggunakan warna hitam, ataupun warna merah, ataupun warna putih. Jadi jangan memakai batik, lalu mindsetnya kalian menggunakan mindset yang loreng-loreng.
Ya, itu seragam hari Kamis. Lalu hari Jumatnya berpakaian seragam Muslim. Nah, kalau yang sudah punya Muslim di SD Kaliko itu atasannya berwarna putih, ada logonya SD Negeri 1 Kalikoa dan juga memakai celana. Celananya khas berwarna hijau. Ya, itu adalah seragam Muslim. Lalu hari Sabtunya, hari Sabtu nanti kalian harus menggunakan seragam pramuka. Ya, yang belum beli kelas 1 Sabtu ini menggunakan seragam pramuka. Tentunya dilengkapi dengan kaos kakinya yang berwarna hitam. Itu aturan penggunaan seragamnya. Lalu selanjutnya ada lagi aturannya. Seluruh siswa wajib bersikap hormat kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga kepala sekolah. Hormat ini bukan kalian hormat seperti bendera, bukan. Tapi melalui sopan santunnya. Nah, ini wajib kalian lakukan. Bukan karena Bapak Ibu guru itu pengen dihormati, tapi sebagai orang tua kalian di sekolah, kalian harus bersikap hormat kepada Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga kepada penjaga sekolah. Selanjutnya adalah siswa harus berpakaian sopan dan rapi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena kita lagi pembelajaran daring, belajarnya dari rumah, ada kalanya beberapa kelas itu bisa datang ke sekolah. Nah, pada saat kalian ke sekolah, kalian harus berpakaian rapi karena kalian bertemu Bapak Ibu gurunya untuk mengambil tugas atau untuk mengumpulkan tugas. Kalian juga harus menggunakan pakaian yang sopan dan juga rapi. Tuh, selanjutnya tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Memakai kalung, gelang, semua dipakai seperti toko emas berjalan. Itu akan mengundang perhatian banyak orang. Ya, karena kalian masih kecil, perhiasannya minta disimpan dulu sama orang tuanya. Ya, pakainya nanti saja kalau sudah besar, kalau sudah mengerti. Ya, lalu selanjutnya adalah siswa wajib memilih salah satu ekskul yang ada di SD Negeri 1 Kalikoa. Khususnya pramuka itu adalah ekskul wajib. Nanti mengenai kegiatan ekskulnya apa saja nanti akan dipaparkan oleh Ibu Eha setelah pemaparan Bu Desi. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak dan juga jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya channel yang SD Kalikoa biar makin terkenal SD-nya. Ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan MPLS pada hari kedua ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan bahagia selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi, pemaparan yang sangat lugas ya. Mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah, bagaimana siswa dan siswi yang sudah bergabung di SDN 1 Kalikoa ini bisa menaati seluruh peraturan yang sudah diberlakukan di SD. Namun Ibu hanya menambahkan nih, sebenarnya kegiatan di Kalikoa itu banyak sekali ya, seperti pembiasaan ketika sebelum memulai pembelajaran. Mungkin kalau di kelas rendah bisa dengan hafalan doa-doa atau surat-surat pendek, kemudian di kelas 3 dan 4 bisa mengaji, bisa juga hafalan surat yang agak panjang, dan di kelas 6-nya ini ada program literasi. Literasi ini sangat penting karena berkaitan dengan minat baca siswa terhadap suatu pelajaran. Jadi ketika sebelum memulai pembelajaran ini, diharapkan seluruh siswa itu mampu membaca minimal 10 menit tentang bacaan apa saja, khususnya biasanya kalau di kelas 6 ini
berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, gurunya itu memberikan bahan bacaan. Bahan bacaan ini bisa dibaca oleh siswa, kemudian dilakukan tanya jawab. Dan ini sudah menjadi budaya positif. Budaya positif yang nantinya akan mengakar dan bisa bisa terbawa nanti sampai dengan di SMP sudah terbiasa membaca dan menelaah informasi-informasi yang mungkin ada hoax dan tidak hoax ya. Jadi tujuan literasi ini seperti itu ya. Selain untuk memantapkan tingkat kemampuan membacanya, materi pelajarannya, juga mampu menelaah bagaimana siswa ini bisa membedakan berita-berita yang berseliweran hadir di grup WA masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Desi, pemaparannya sangat jelas dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak didik kita ya, anak-anak semua. Jangan lupa dicatat hari Senin apa, hari Selasa apa, sampai dengan hari Sabtu ya. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat banyak dan beragam ya. Sebenarnya banyak. Mungkin yang baru berjalan ini hanya 4 atau 5 ya, 4 atau 5 yang baru berjalan efektif. Nanti mudah-mudahan setelah bisa kembali belajar tatap muka, kita akan maksimalkan lagi potensi-potensi yang ada di SDN 1 Kalikua ini. Bukan hanya yang akan dipaparkan oleh Bu Eha aja. Mungkin ada penambahan-penambahan kegiatan ekstrakurikuler seiring berjalannya proses pembelajaran. Nah, kepada Bu Eha, sudah siap nih, saya tanya dulu. Bu Eha sudah siap untuk menyampaikan materi? Mikrofonnya belum join ya, Bu Eha. Oke, kalau sudah, saya coba share screen dari sini ya, Bu. Oke, Bu Eha udah kelihatan ini? Bu Eha? Sudah, mangga. Silakan Bu Eha, program apa saja yang ada di SDN 1 Kalikua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku, ayah, bunda. Salam kenal, nama saya Ibu Soleha. Saya bertugas sebagai pustakawan sekolah di SDN 1 Kalikua. Di sini saya ingin menyampaikan program-program ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang pertama, kegiatan itu yang wajib ya, seluruh peserta didik yang ada di SDN Negeri 1 Kalikua. Pramuka sendiri kepribadian siswa yang menjadi manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan tinggi, bisa menerapkan pramuka sendiri biasanya kita ikuti setiap hari Sabtu. Untuk pembinanya sekarang ini adalah Ibu Sri Melati SPD. Pencaksilat merupakan seni bela diri yang timbul dasarnya manusia itu mempunyai insting ya untuk selalu melindungi dirinya. Untuk pembinanya yaitu Suhendra SPD. Ini setiap hari Selasa. Kalau dari adik-adik semua ada yang mau, anak-anakku, silakan menghubungi Pak Amron. Nah, untuk yang ketiga yaitu marching band. Kegiatan marching band adalah suatu kegiatan musik yang dipergunakan sebagai baris berbaris atau sekelompok orang yang memainkan musik dalam barisan sebagai parade. Nanti akan dibina oleh yaitu baca tulis Quran
Baca tulis Quran sendiri pembinanya Bapak Muhammad hari Kamis. Baca tulis Quran kegiatannya yaitu telah ditetapkan seperti makhorizul huruf, panjang pendek, dan kaidah tajwid, serta gorib sehingga terjadi perubahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suaranya agak kurang jelas ya Bu Eha ya. Mungkin karena terkendala sinyal di sana gitu ya. Jadi pas masuk di ruang Zoom ini jadi terputus-putus, nggak begitu jelas. Nanti kalau Ya. misalnya ada pemaparan lagi, hal-hal yang belum dimengerti atau ingin mendaftar kegiatan ekskul tadi sudah tertera, bisa melalui pembinanya langsung. Kalian bisa menghubungi guru kelas atau wali kelasnya, nanti Ibu sampaikan kepada pembinanya, dan hari apa latihannya nanti juga akan disusun secara terjadwal. Ya, Pak Odi mohon maaf ini sudah mau out. Jadi Pak Odi mau masuk lagi setelah ini ya. Ini gimana nih? Pak Odi mau menyampaikan tapi waktunya 9 menit loh. Harus sudah selesai atau mau keluar dulu? Ini aja singkat padat ya untuk teman-teman dan adik-adikku ya, murid-murid. Jadi ini, apunten ya Pangapura, mohon maaf semuanya karena kendala teknis dan sebagainya. Ya, jadi gini, saya nambahin, Bapak ini nambahin sedikit tentang bahwasanya seseorang yang akan berhasil ya, mempunyai etos belajar yang giat akan mencapai derajat yang tinggi harus mempunyai proses yang lumayan cukup melelahkan, tapi jangan lelah. Terus di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan, anak-anakku, ini perlu diketahui motivasi karakter yang kalian bangun dari awal, nanti buahnya tatkala kalian sudah mencapai derajat yang istimewa nanti kalau udah dewasa nanti. Dalam kitab Ta'lim disebutkan ala la tanalul ilma illa bisittatin ta'umbika ammajmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamani. Artinya gimana? Ini buat penyemangat teman-teman, anak-anakku, siswa-siswi semuanya tidak memperoleh suatu ilmu kecuali dia itu mempunyai 6 perkara. Jadi kalau anak-anakku, kalau ingin berhasil, kalau ingin sukses menggapai ilmu, maka raihlah 6 perkara tersebut. Yang pertama, dakain, kalian harus asah otak kalian, harus cerdas. Nah, caranya gimana? Terus latih, belajar, ikro, baca. Jendela ilmu adalah baca. Satu. Nanti kalian akan ketemu, oh akal saya lama-kelamaan akan menjadi cerdas. Itu namanya zakiyun, cerdas. Satu, ya ingat, kalau ingin berhasil harus cerdas. Pak, lama Pak. Terus baca. 1 kali, 2 kali dengan bismillah, doa yang banyak, insya Allah akan cerdas. Yang kedua, wastibarin, sabar. Ya harus sabar, walaupun dengan pandemi, dengan COVID, dengan PPKM seperti ini, kalian jangan bosan-bosan di rumah baca, insya Allah.
kalian akan mendapat ilmu manfaat. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar insya Allah ada manfaatnya. Wastibarin mabulughatin yang ketiga. Kalian harus ada istilah uang saku untuk buat buku, beli buku, untuk pensil dan sebagainya. Tapi itu hanya motivator saja ya. Pastibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadin. Yang ketiga, yang keempat, adanya guru. Muliakan guru kalian walaupun jauh, saling tegur sapa, bahasa yang baik, punya etika, sopan santun. Insya Allah kalian dapat keberkahan, doa-doa dari Bapak Guru, Ibu Guru. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku sukses KB, semuanya jadi orang-orang yang mulia di dunia ila yaumil qiyamah. Yang kelima, wa irsyadi ustadin sudah adanya guru. Wa irsyadi ustadin yang keenam, watuliz zamani, lama masanya. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ingin menjadi orang yang bahagia, karirnya mencapai derajat atau apa, jadi orang istimewa lah, lama masanya. Terus setiap hari tambah ilmu, kulla yaumin ziyadatan, setiap hari tambah ilmu, tambah wawasan, tambah dewasa, tambah kebaikan nih. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya walaupun dalam kondisi seperti ini kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan semuanya sehat, terus dalam hidupnya kita penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Itu dulu anak-anakku. Mohon maaf Pak Odi karena nggak tahu jadwalnya. Mohon maaf pangapurai semuanya. Kula akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru-guru kita sendiri, bisa bermanfaat dan bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk acara besok adalah mengenai tentang sosialisasi program belajar. Bagaimana teknisnya? Nanti setiap wali kelas akan memberikan instruksi langsung melalui WA Group. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, jangan lupa menggunakan masker jika bepergian, jangan lupa membawa hand sanitizer juga, dan jaga imun, jaga apa lagi ya? Jaga kesehatan lah pokoknya ya, jangan sampai sakit. Kemudian sebelum Ibu tutup, ada yang mau disampaikan dulu nggak dari Bapak Kepala Sekolah atau Pak Slamet? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Cukup, Bu Nena. Oke. Silahkan Pak, masih ada waktu. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari ketiga, hari terakhir kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan di hari ketiga ini kita sudah siap dengan alat-alat apa saja yang mesti dipersiapkan untuk pembelajaran daring ya, anak-anak Ibu semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan guru semua yang sudah hadir dalam ruangan Zoom meeting, kepala sekolah, juga staf kependidikan. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Itu semata-mata datangnya dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.